Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam bertemu kembali dalam acara MPLS SMA Bakti Insani tahun ajaran 2021-2022. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah wa syukurillah wa la quwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dalam pemberian materi MPLS saat ini, Bapak akan menerangkan tentang materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Di era globalisasi ini, banyak tantangan yang dialami oleh negeri atau bangsa Indonesia yang tercinta saat ini. Di antaranya adalah berkurangnya memiliki rasa mencintai terhadap negara NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, dalam materi MPLS, kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan suatu bentuk pemahaman bagi rakyat, khususnya rakyat Indonesia, apalagi khususnya bagi para pemuda generasi penerus bangsa yang kita cintai ini, khususnya bangsa Indonesia. Maka dari itu pemerintah ikut bertanggung jawab mengemban amanat untuk memberikan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warganya. Bila rakyat bangsa Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran, maka akan timbul berbagai masalah atau ketimpangan pada negeri ini. Banyak negara-negara yang kita ketahui pada masa pembelajaran di kelas 9 yang lalu, di antaranya adalah negara-negara yang sudah tadi satu negara bisa berpecah belah menjadi beberapa negara, terutama yaitu contohnya adalah negara Yugoslavia, Uni Soviet, dan sebagainya. Mengingat kondisi saat ini yang di era globalisasi saat ini sangat mengkhawatirkan, khususnya warga negara Indonesia mengalami penurunan terhadap rasa kecintaan terhadap negara Indonesia. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa peristiwa, di antaranya adalah melalui media massa, televisi dan sebagainya. Di antaranya itu adalah perkelahian antar warga negara Indonesia, sesama warga negara Indonesia, antar suku, antar agama, antar ras, dan sebagainya. Contoh perkelahian pelajar, ketidakpuasan terhadap hasil pilkada, bahkan pemilu, antar partai, pendukung pemimpin atau presiden, pilihan presiden. Itu merupakan salah satu wujud rasa kecintaan, menurunnya rasa kecintaan terhadap negara Republik Indonesia. Maka dari itu, masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara sesuai dengan amanat yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk menjaga dan memelihara negara kesatuan wilayah Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Di antaranya adalah melalui kesadaran berbangsa dan bernegara. Maka dari itu, mari kita tingkatkan bagaimana rasa kita, kesetiaan kita terhadap bangsa dan negara saat ini. Kesadaran bela negara
di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari berbagai macam ancaman, gangguan, tantangan, gangguan, hambatan. Jadi ada 4 hal dalam mengembangkan rasa kebangsaan bernegara ini, khususnya untuk menjaga keselamatan keutuhan wilayah NKRI. Di antaranya adalah ancaman, hambatan, tantangan, dan gangguan. Apalagi di era modernisasi, di era globalisasi saat ini, banyak sekali beberapa bentuk tantangan yang harus kita hadapi. Di antaranya adalah dalam hal teknologi, informasi, dan sebagainya. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, di antaranya adalah satu, memiliki komitmen terhadap cinta tanah air. Cinta tanah air negara Republik Indonesia. Kita tidak usah membahas tentang kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Di antaranya adalah sumber daya alam yang melimpah ruah, baik dari laut, perairan, sungai, darat, hutan, gunung, dan sebagainya. Sumber daya. Kemudian sumber daya manusia. Bangsa Indonesia menduduki negara keempat tentang jumlah penduduk. Kemudian modal utama adalah ideologi negara, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Semangat persatuan dan kesatuan dalam naungan Bhinneka Tunggal Ika. Biarpun berbeda-beda tetapi memiliki satu kesatuan yang kuat. Ini. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan suatu sikap kita harus sesuai dengan kepribadian bangsa. Bangsa Indonesia memiliki kepribadian yang dikaitkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembukaan. Di situ mengandung cita-cita, tujuan negara, cita-cita negara, tujuan negara, tujuan hidup bangsa, dan sebagainya. Ini. Itulah yang harus jadi suatu pedoman, pegangan hidup dalam kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian ideologi yang tadi sudah Bapak singgung, ideologi negara, dasar negara Indonesia, Pancasila. Pancasila memiliki 5 hal nilai-nilai, di antaranya adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai musyawarah mufakat, dan nilai keadilan. Itu yang menjadikan suatu bentuk teoritis normatif yang perlu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, Pancasila merupakan alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia, yang kita miliki. Karena di dalam masyarakat Indonesia itu terdiri atas multikulturalisme masyarakat, dari mulai orangnya, budayanya, agama, budaya kebudayaan berupa kebudayaan ideal, dan sebagainya. Nah, maka dari itu perlu kita tingkatkan lagi, perlu kita jaga. Rela berkorban untuk bangsa negara, memiliki kemampuan bela negara. Jangan sampai kita sebagai generasi muda yang loyo, generasi muda yang malas, generasi muda yang selalu menggantungkan
dari kemampuan yang dimiliki oleh negara lain. Jangan sampai negara kita ini sebagai negara pengimpor barang-barang produk dari luar negeri. Maka dari itu harus kita memiliki prinsip sebaliknya. Itu yang perlu kita cermati. Dan semangat nasionalisme. Dalam semangat nasionalisme itu kan ada dua. Ada nasionalisme dalam arti sempit, nasionalisme dalam arti luas. Arti sempit kita buang. Yang mana sifat nasionalisme sempit itu mencintai negara sendiri tapi merendahkan negara lain. Itu yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam negara Republik Indonesia, khususnya dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Karena nasionalisme itu memiliki munculnya sifat chauvinisme. Contoh waktu itu Perang Dunia Kedua Jerman, Italia, termasuk Jepang. Kemudian nasionalisme dalam arti yang luas. Nah, dalam arti yang luas inilah sikap mencintai bangsa negara sendiri dan menganggap semua bangsa itu sama derajatnya. Ini yang perlu kita tingkatkan. Karena negara kita tidak bisa berdiri tanpa dukungan daripada negara lain. Ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam membina nasionalisme. Di antaranya adalah toleransi, mengembangkan persamaan antar suku bangsa sebagai penghuni daripada wilayah NKRI ini, memiliki rasa senasib sepenanggungan. Di antaranya adalah sesama bangsa Indonesia. Hal-hal yang perlu dihindari dalam semangat nasionalisme yaitu sukuisme, chauvinisme, ekstremisme. Ini yang perlu kita hindari. Jangan sampai muncul seperti itu. Dan satu lagi, provinsialisme. Selalu berkutat kepada prinsip provinsi atau daerah sendiri. Kita tidak seperti itu. Kita harus memiliki semangat patriotisme yang sudah dikembangkan sudah dicontohkan oleh pendiri-pendiri negara. Dari mulai Pangeran Diponegoro, Cut Nyak, Tengku Umar, Imam Bonjol, Patimura, dan sebagainya, atau Sultan Hasanuddin dan sebagainya. Ini banyak sekali. Tiap-tiap daerah memiliki pahlawan-pahlawan sebagai pengisi patriotisme. Itu. Maka dari itu, dari semangat patriotisme tercapailah puncak dari perjuangan sampai menuju titik kulminasi, yaitu berupa proklamasi kemerdekaan. Nah, sikap patriotisme, sikap sudi berkorban segala-galanya untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia yang tercinta ini. Ciri-ciri daripada patriotisme adalah cinta tanah air, rela berkorban, menempatkan persatuan dan kesatuan, berjiwa kepahlawanan. Ini diantaranya itu. Tidak kenal menyerah atau putus asa. Biarpun dalam situasi pandemik saat ini, kita tetap belajar, kita tetap menuntut ilmu dari apa yang sudah ada, melalui media yang sudah tersedia. Kita nggak usah terus putus asa, kita berpangku tangan, tidak. Mengikuti aturan-aturan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Dalam implementasi sikap patriotisme itu bisa dijalankan dalam berbagai kehidupan. Di antaranya adalah kehidupan keluarga, kehidupan sekolah, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.